Bentar ya, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Istianingsih, angkatan 2018 yang mengambil di bidang filologi. Untuk peminatan filologinya saya mengambil naskah sebagai objek penelitian nanti. Deskripsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Fatur. Kak Istianingsih, izin bertanya, kan kakak memilih peminatan filologi. Nah, itu sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih, Kak? Kenapa kakak mengambil alasan ini? Kenapa kakak mengambil peminatan ini? Gitu. Apakah karena murni keinginan kakak atau di antara dua-duanya, di antara ketiga peminatan itu kakak yang lebih suka ke filologi atau seperti apa, Kak? Memilih peminatan filologi itu berdasarkan kesukaan saja ya, kesukaan saya. Emang dari keturunan itu suka meneliti tentang naskah-naskah. Nah, bapak saya itu suka sastra Jawa, makanya ikut nurun ke saya gitu. Oh, ayah di rumah juga punya naskah-naskah gitu, Kak? Nggak punya, cuma dia itu suka sama sastra Jawa, jadi bisa translate gitu. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Fatur. Kak Isti kan mengambil mata untuk peminatannya filologi ya. Apakah Kak Isti pernah melihat secara langsung naskah kuno yang maupun secara langsung dan tidak langsung? Lalu tujuan Kak Isti melihat itu apa, Kak? Untuk naskah pernah lihat secara langsung waktu itu di museum Hutan Tular. Tugas kodikologi juga gini, disuruh survei wawancara juga itu. Terus ada yang diperlihatkan sama Pak Lutfi. Lalu untuk yang lainnya saya melihatnya secara digital. Kenapa digital? Soalnya lagi pandemi begini, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat naskah-naskah yang lain. Tujuannya melihat naskah itu sebagai apa ya? Kepuasan pribadi kalau menurut saya. Seneng aja kalau lihat naskah itu. Buat belajar juga gitu.
Mbak Isti, mohon izin mau bertanya. Untuk Mbak Isti sendiri, apakah sudah menemukan naskah yang cocok untuk diangkat sebagai bahan skripsi Mbak Isti? Untuk naskah buat skripsi, alhamdulillah saya udah dapat. Tapi itu naskahnya merupakan naskah yang didigitalisasi. Jadi bukan secara langsung. Naskah itu berasal dari Perpustakaan Britania Raya. Nah, di situ ada banyak koleksi digitalisasi yang udah didigitalisasi, dan itu merupakan naskah Jawa yang termasuk modern. Gitu. Kalau boleh tahu, naskahnya itu berjudul apa atau berkisah tentang apa, Mbak? Berisi tentang apa? Naskahnya itu gimana ya? Dirahasiakan aja dulu ya. Judulnya lebih tepatnya Ajaran Sultan Hamengkubuwono I. Itu tentang ajaran-ajaran yang diberikan beliau kepada anak beserta pejabat-pejabatnya gitu. Tapi untuk penelitian yang lebih lanjut kan belum saya teliti. Oke, makasih Mbak Isti. Iya. Mbak Istianingsih, kan kita ini angkatan dari 2020. Nah, menurut Mbak, pesan atau kesan supaya kita untuk bisa memilih peminatan filologi, gimana Mbak? Apa ada hal yang harus diberitahu filologi itu seperti ini deh, lebih enak. Kalau skripsi itu lebih mudah atau gimana? Oh, kalau buat skripsinya emang lebih mudah. Tapi menelitinya yang susah. Jadi kalau emang minat ke filologi itu harus benar-benar dari kesukaan hati ya. Nggak bisa kalau asal suka tapi nggak mau gerak, nggak mau nerusin. Soalnya filologi itu juga termasuk berat. Di filologi sendiri ini buat skripsi itu ada 2 jalur. Yang satu naskah, yang satu tradisi. Kalau misalnya kalian nggak mau di naskah nih, tapi punya tradisi yang mau diteliti, kalian bisa ke filologi. Tapi kalau kalian nggak mau dua-duanya, yang nggak bisa, mending yang lain aja. Tergantung kesukaannya kalau mau ke filologi. Kalau proses ke skripsi, proposal skripsi itu gampang. Bahkan seminar proposalnya ini mudah banget. Nggak ada bahkan. Begitu ya Mbak. Untuk yang misal kalau ngambil naskah, itu mengisi secara keseluruhan dari bentuk sama dalam isinya atau cuma isinya saja Mbak? Ya, kalau mengambil naskah itu berarti secara keseluruhan. Maksudnya dia mentranslate mengalih aksarakan juga translate. Kalau misalnya kamu pakai naskah Jawa, itu kamu harus alih aksara dari aksara Jawa itu tadi ke aksara kita Latin. Lalu habis dari Latin, kamu juga harus translate ke bahasa Indonesia tadi. Terus baru ngejelasin isinya, analisis isi, begitu. Yang tradisi itu tradisi yang ada di setiap daerah atau gimana Mbak ya? Ya, kalau tradisi itu yang ada di setiap daerah. Misalnya kamu punya tradisi apa gitu yang belum diteliti, tentu saja. Yang belum diteliti bisa kamu teliti. Tradisi itu asalnya gimana, terus bentuknya kayak gimana gitu. Mau itu tradisi lisan ataupun tulis ya. Kan ada tuh yang tradisi tulis.
Oh begitu ya Mbak ya. Terima kasih atas jawabannya untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Dari saya sudah cukup. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Isti. Iya, Terima kasih Mbak. iya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Maaf mengganggu ya waktunya. Terima kasih Kak. Recording stopped.